Indonesia hari ini. Kisah Setiawan Jody dan Abdul Mukri yang harus menjalani transplantasi hati. Kalau ada orang mengatakan, wah kayak mati suri. Pada waktu itu keluarga saya udah menyiapkan pemakaman. Pas ayah diberitain ayah harus operasi, aku tuh udah terketuk. Kayaknya aku gitu. Kebesaran hati Nisa yang memberikan sepotong hati untuk ayah. Tiba-tiba di samping aku kan sadar. Meninggal. Ya Allah, meninggal samping aku, samping lagi meninggal. Saat itu aku pengen banget ketemu ayah. Biasanya seorang wanita saat menstruasi itu tidak hanya darah murni. Lemas saat menstruasi. Ada bercampur dengan lendir keputihan. Akhirnya darah menstruasi itu berbentuk seperti gumpalan. Selamat sore, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Saat ini gangguan hati menempati 15 posisi besar penyebab kematian di Indonesia. Transplantasi hati masih menjadi alternatif jalan terakhir untuk meningkatkan harapan hidup pasien. Saat ini saya sedang berada di kediaman seorang pengusaha dan musisi handal yaitu Mas Setiawan Jody yang divonis mengalami gagal fungsi hati. Bagaimana perjuangan dari Mas Setiawan Jody untuk sembuh? Mari kita berbincang dan bercerita dengan beliau. Selamat sore, Mas Setiawan Jody. Sehat, Mas? Apa kabar? Baik, oke. Nah, pemirsa, kita akan berdiskusi tentang vonis dari Mas Jody yaitu mengalami gagal fungsi hati. Apa yang diberikan oleh dokter untuk proses penyembuhan dari penyakit atau keluhan dari Mas Jody sebelum keputusan dokter untuk melakukan transplantasi hati? Nomor satu, tidak minum alkohol lagi. Oke. Even wine yang bagus pun berhenti sama sekali. Oke. Jadi itu saya ikutin dengan disiplin. Saya tidak makan yang pedas-pedas, tidak makan yang kecut-kecut, tidak makan gorengan. Jadi semua saya ikutin. Ya saya pikir ini kita harus banyak sosialisasikan kepada pemirsa. Dr. Oz khususnya. Kita duduk yang ngobrol soal itu ya. Katanya ada sesuatu yang terjadi selama operasi, Mas Jody. Itu berupa apa? Setiap orang yang ditransplantasi mengalami perjuangan recovery-nya itu. Saya termasuk yang berat. Kalau ada orang mengatakan, wah kayak mati suri. Pada waktu itu keluarga saya udah menyiapkan pemakaman. Saya waktu tidak merasa tersadarkan saya mengalami entah itu pengalaman mati suri atau halusinasi karena obat-obat yang diberikan saya. Tahu-tahu saya kayak, loh saya di galaksi, wah dingin banget, bagus gitu. Saya melihat bintang-bintang, bisa. Apakah ini yang namanya roh ya, saya bilang gitu. Yang buat terbangun waktu itu di dalam penglihatan itu apa, Mas? Apakah dipanggil yang dikenal atau apa gitu, ditegur tiba-tiba langsung kebangun gitu, sadar? Enggak, saya tiba-tiba mengalami suatu proses. Loh kok tiba-tiba saya melihat keluarga saya di lingkaran saya. Itu saja. Situ langsung yang kebangun. Oke, nah itu pemirsa tadi bagaimana kisah dari seorang Mas Setiawan Jody, perjuangan untuk sembuh dikarenakan vonis gangguan atau gagal fungsi hatinya. Terima kasih Mas Setiawan Jody atas kisah dan ceritanya. Semoga tetap sehat bersama keluarga tercinta. Nah pemirsa, setelah ini kita kembali ke studio. Itu tadi tayangan dari kisahnya Setiawan Jody yang telah melakukan transplantasi hati, dan kesempatan kali ini di studio Dr. Oz Indonesia telah hadir seorang survivor. Dia adalah pasien dewasa pertama di Indonesia yang melakukan transplantasi hati, yaitu Bapak Mukri beserta Dr. Toan. Apa kabar, Dok? Baik. Pak Mukri sehat? Sehat, baik. Nah, kira-kira tahun berapa, Pak? Saat pertama kali Bapak menyadari bahwa ada kelainan di organ hatinya Pak Mukri? Sekitar tahun 2004. 2004. Itu berupa apa gejalanya? Gejalanya berupa badan lemas. Lemas. Sering masuk angin. Mual-mual.
kuning-kuningan gitu badan gitu Pak. Pak Mukri melihat perubahan warna pada anggota tubuh itu di bagian mana yang sangat jelas? Di mata Pak. Di mata? Di mata. Itu yang organ putihnya kelihatan Iya. kuning. Tentunya Bapak saat itu ada langsung dikasih pengobatan? Itu saya langsung dirawat Pak. Nah, saat itu yang Pak Mukri tangkap diagnosa lah. Iya. Yang pernah disampaikan oleh tim dokter ke Pak Mukri apa? Gangguan dari penyakit Pak Mukri ini. Pas Katanya yang apa? terakhir itu hati saya itu udah mengkerut. Bahasa dokternya mungkin sirosis ya. Sirosis. Hati. Tadi saya Oke. tidak tahu. Saya Google di internet. Iya, browsing di internet, saya tahu akhirnya itu. Nah, ini saat diinformasikan oleh dokter untuk melakukan transplantasi hati, apa yang terpikirkan oleh Pak Mukri? Saya berpikir, saya kan pernah baca buku juga ya, buku Dahlan Iskan, Ganti Hati. Di situ dikatakan bahwa ganti hati itu hanya dilakukan di luar negeri, harganya miliaran rupiah. Saya hanya bisa pasrah ya, tapi saya sambil berdoa juga, mudah-mudahan Allah Tuhan ya memberikan jalan keluarnya. Dan alhamdulillah jalan keluarnya ada gitu Pak. Jalan keluarnya berupa apa? Ya, jalan keluarnya saya ketika itu kan sering keluar masuk rumah sakit. Saya kan malu di pekerjaan Pak ya, setiap 6 bulan sekali masuk rumah sakit. Akhirnya ketika saya dirawat di rumah sakit Pelni dengan dokter Andri, ketika sedang di USG, saya mengatakan kepada dokter Andri, Pak dokter, apakah nggak ada jalan lain lagi selain saya tiap 6 bulan sekali saya dirawat atau saya dilakukan ligasi, diikat sininya. Akhirnya dokter Andri itu mengatakan jalan keluarnya itu yaitu satu-satunya di transplantasi hati atau cangkok hati. Bicara masalah transplantasi hati tentunya butuh donor ya dok ya. Nah, donor hati itu saat itu dokternya ada menginformasikan nggak Bapak harus cari sendiri atau akhirnya Bapak dapatkan donor hati ini dari siapa? Anak saya yang wanita yang pertama, Nisa Jahra, waktu itu umur 17 tahun, dia mengajukan diri ketika rapat keluarga. Akhirnya dia jadi semacam gimana ya, kalau misalnya aku nggak diizinkan kepada ayah sama Umi juga, pokoknya aku akan menyesal, dibilang seumur hidup. Tolonglah aku berbakti kepada orang tua gitu. Dia sambil menangis. Akhirnya kita menyetujui, kita berangkulan aja bertiga. Saya, istri saya, dan saya. Saya bilang kembali lagi, Ica kamu tidak menyesal Ca bila terjadi sesuatu, karena ini adalah pertama kali di Indonesia. Dia bilang, enggak ya, enggak Umi, dia bilang, seandainya Ica pun mungkin meninggal dalam operasi itu, karena gagal karena apa, Ica udah siap ya, takdir itu demi orang tua. Oke, nah kebetulan di studio Dr. Oz Indonesia juga hadir mamanya Ica. Saya ingin tanya sedikit, bagaimana respon ibu saat Nisa atau Ica mengajukan diri untuk bersedia sebagai donor untuk ayahnya? Awalnya sih menolak ya, karena kita orang awam, gimana ngebayangin hati itu dipotong gitu ya. Pokoknya bayangan orang awam tuh kayak gimana gitu. Ada rasa takut nanti ke depannya gimana. Ya, banyak deh perasaan takut. Akhirnya saya menolak gitu. Nggak usah lah, udah cukup di sini aja, nggak usah sampai Ica kayak gini gitu. Kayak gitu, tapi Ica terus memohon sampai berapa kali ya? Sampai 3 kali, keempat kalinya baru saya iyakan gitu. Ucapan Ica waktu itu, Umi, tolong izinin aku untuk bantu ayah. Aku melihat adik-adik aku banyak katanya, masih kecil. Kalau seandainya ayah tidak tertolong, bagaimana dengan nasib adik-adik Umi ya? Nama saya Nisa Azahra, biasa dipanggil Nisa. Awalnya kan dari pas aku masih SMP, ayah tuh udah sering banget sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Anak mana sih yang nggak sedih ngeliat ayah kayak gitu?
Sampai akhirnya aku juga dari awal pas ayah diberitain ayah harus operasi, aku tuh udah terketuk. Kayaknya aku deh, kayaknya aku gitu. Itu keinginan kuat besar aku biar ayah tuh sembuh. Aku nggak tega ngelihat ayah tuh keluar masuk rumah sakit, di rumah sakit, diinfus, ninggalin kerjaan, ninggalin keluarga. Sampai akhirnya aku sholat tahajud, aku mohon-mohon sama Umi. Umi sambil nangis bilang iya, dan aku meluk Umi.